nggak dipilih? Tanpa diketahuin, gue pacaran sama ibunya. Ya selalu lo nggak pilih gue. Apa? Sorry sayang, kamu emang cantik. Tapi kayaknya kamu kesering. Gimana? Lu pasti nyesel nggak milih gue. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Sekarang giliran wanita. Oke, wanita akan saya ambil nomornya. Saya minta Om Gondrong. Oh, gimana? Masalah dengan istri udah beres belum? Belum beres. Aduh sabar, gue sih nggak pengen lo cerai sama istri lo. Ya udah, oke, thank you Yan. Makasih. Jangan sedih ya. Oke. Nomor 13. Nana, seorang wanita jomblo yang sangat membutuhkan kasih sayang. Menurut pengakuannya, Nana tidak suka pria yang temperamental. Mampukah Nana menemukan jodohnya di garis tangan? Oke, silakan turun manis. Oke, silakan turun. Nama siapa? Nana. Nana Alem. Nana Endek. Nana. Ya. Oke, Nana. Kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Pokoknya itu yang ganteng, Ganteng, baik, sabar, dan manis. manis. Oke, ganteng, sabar, baik, manis, suka sama Nana. Berdiri. 1, 2, 3, 4 orang ganteng, manis. Turun silakan. Oke. Nah, ini merasa dirinya ganteng dan manis-manis nih ya. Ayo turun Mas. Nama siapa? Jenderal. Jenderal. Wow. Darah itu merah Jenderal. Siapa nih? Hah? Gani. Oh, jangan muncrat juga dong. Ya. Jenderal Gani Torres. Oh, namanya lu unik ya. Sebelah sana? Zona nyaman. Oke. Ya udah, kalau begitu saya panggil dua sahabat saya, Rudy dan Arbi. Ya, selamat malam Rudy dan Arbi. Di sini ada 4 orang laki-laki dengan nama-nama unik, Jenderal, Gani, Torres, dan Zona. Oke. Nana, kamu harus pilih 2 di antara 4 cowok ini. Ya, terserah. Caranya mau gimana? Saya bingung, Mas. Bingung, Manis-manis pegangan semua. dong. Oke. Kenapa? Manis-manis semua? Iya, Ya, menurut manis kamu nih cowok-cowok manis nih? Iya. Manis semua? Jadi saya mau minta tolong dong, diliatin gitu mukanya Mas Arbi. Itu kelihatan mukanya. Enggak, maksudnya gimana sih sosok yang sebenarnya? Oh, kepribadiannya dari kepribadiannya. Dari Raut mukanya wajah. ya? heeh. Mau difoto Oke. dulu nggak? Foto dulu. Atau boleh di foto dulu? Oke, foto. Tukang foto. Siapa namanya? Jenderal. Oke, ini dari Uya Foto Studio. Ya. Oke. Satu-satu di tengah satu. Mulai dari Jenderal. Oke, set. Oke. Zoom. Oke. Gani. Close up. 3, 2, 1. Oke, next. Torres. Oke, muka ya. Oke, terakhir zonasi. Oke, silakan kembali. Oke, sudah difoto. Oke, Torres. Kita mungkin dari foto Torres bisa dikeluarin. Torres nama panjangnya siapa? Mes Torresmi. Mes apa? Mes Torresmi. Hah? Ada apa? Nama apa? Itu sebenarnya kita ada keturunan Meksiko gitu. Turunan Meksiko. Iya. Oh, Mes Torres ini. Iya.
Mes Torresmi. Oke. 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 Kalau misalnya kita lihat dari Torres, senyumnya itu menandakan dia mudah bergaul. Mudah bergaul. Mudah bergaul. Senyumnya tuh ikhlas. Oke. Ikhlas, ya. Oke. Terus dari raut wajahnya itu menandakan kalau wajahnya tuh lebih ke oval bentuknya. Ke oval. Terus dagunya kayak telurnya sepotong Kayak telur sepotong, dagunya kayak telur sepotong ya. Ini menandakan orangnya banyak temennya. Oh, banyak temennya, makanya tadi mudah bergaul ya. Iya, Oke. banyak temennya. Oke, ini dari Torres, Oke. orang Meksiko ya. Pokoknya Banyak orangnya teman. enak diajak temenan. Oke. Itu Mes Torresmi. Torres. Oke. Mungkin berikutnya? Oke, ini Jenderal ya, Jenderal berarti ya? Jenderal. Jenderal, oke. Jenderal. Diganti. Oke, Jenderal. Oke, gimana? Kalau Iya. dari Kayak matanya. terduga teroris ini. Iya betul. Iya. Kalau dari matanya ini bentuknya tuh menandakan orangnya tuh pelin-pelan. Pelan-pelan. Oke. Iya, iya. Jadi matanya tuh agak ke bawah. Agak ke menandakan bawah. pelin-pelan. Terus kalau misalnya ini kan ada kumisnya tipis nih. Kumisnya tipis, tandanya apa? Kumis tipis itu menandakan itu susah ngambil keputusan ini mau dicukur atau enggak. Oh, kumis tipis ya. Iya, kayak gitu. Ini susah ngambil keputusan. Oke. Kalau misalnya dari bibirnya itu atasnya tipis, bawahnya besar. Biasanya orangnya irit. Irit ya, irit. Oke. Ini jenderal. Jenderal ya, ini jenderal irit, pelin-pelan, susah ambil keputusan. Tampaknya nih kayak nggak ada sesuatu yang bagus dari diri kamu ya. Oke, jenderal boleh nama panjangnya mungkin ya, Jenderal Sudirman apa Jenderal Kancil apa Pak? Jenderal Klasiko. Jenderal Klasiko. Apa keturunan Uruguay, Rumania? Hah? Namanya Jenderal Klasiko. Iya. Kayaknya Switzerland. Switzerland. Oke. Switzerland. Ya, Jenderal Klasiko namanya ya. Oke. Foto zona. Zona. Oke. Zona nyaman. Tapi saya lihat kalau kata-kata biasanya orang tuh zona nyaman, tapi orangnya tuh nggak nyaman banget. Nggak nyaman. Kalau ini dari bibirnya ini memperlihatkan penuh dengan keraguan. Penuh dengan keraguan. Jadi Waduh. senyumnya tuh nggak ikhlas. Nggak Beda ikhlas. sama tadi. Wah, fake face ya. Ya. Terus orangnya tuh teledor. Teledor itu kelihatan Dari mana ya? Ini antara kedua halis. Alisnya. Oke, kedua alis ini kan ada ketemu tengah-tengah nih, ada bulu-bulunya. Oke, biasanya ada beberapa orang tuh teledor. Oh, jadi kalau ada bulu di tengah-tengah tuh teledor ya? Iya. Tapi dia smart lah. Semar. Oh. Hah? Nah, kalau misalnya kan ini Iya. kalau misalnya dari keningnya ini kan tidak terlalu lebar. Hah? Nah, tapi dia berarti orangnya tuh cepat pelupa orangnya. Oh, cepat pelupa kalau didatnya nggak terlalu lebar ya? Iya, beda dengan yang agak lebar. Yang lebar, profesor makanya ya? Profesor. Iya kan, ya kan pinter-pinter. Ingatannya tajam. Iya, ingatannya tajam ya. Oke, Zona boleh tahu nama panjang kamu? Zona nyaman. Zona Corona Aquino. Zona Corona Aquino. Kabar dari mana nama itu? Filipin, itu kakek yang ngasih. Kakek kamu orang Filipin. Iya. Oke, Filipin, Meksiko. Oke, ini bule-bule tapi mukanya tetap Indonesia ya. Iya. Ya, oke. Mungkin dia turunan ke-16 ya. Oke, sekarang terakhir Gani ya, Gani ya. Oke, bisa? Siap, oke. Oke, Gani namanya paling yang Indonesia nih ya. Kalau Gani itu dari tatapannya tuh Iya. memperlihatkan ketegasan. Ketegasan matanya Oke, ya. dari matanya nih tegas. Tajam sekali tuh. Kayak Tegas. burung elang. Tegas ya. Tapi kalau misalnya kita dari raut wajahnya, walaupun matanya tuh menandakan ketegasan, tapi kalau misalnya dia lihat dari wajah tidak simetris, artinya dia suka mempengaruhi orang atau sebagai penghasut. Penghasut. Gani nih. Nggak baik. Tegas menghasut. Penghasut ya? Iya. Iya. Dia kadang-kadang iri sama orang yang lebih sukses. Oh gitu Jadi ya? dia menghasut temennya. Oh gitu, menghasut temannya. Benar begitu? Tidak benar ya? Tidak benar.
Nama panjang lo siapa? Gani Sugani. Gani Sugani. Kayak nggak ada pilihan lain orang tua yang kasih namanya. Gani Rahmadi kayak Gani Sugani gitu. Ada orang mana? Orang Sunda. Oh, pantas ya. Ice Juice ya Ice kan. Juice, es jus. Maman Suherman. Arbi Surabi. Arbi Surabi. Oke, berarti ini yang paling Indonesia ya. Oke, Nana. You have to choose two. Oke. You know what I mean? Oke. Amin. Oke, ya. Pilih dua. Aku kayaknya udah tahu nih yang mau aku pilih. Aku pilih Torres Torres sama ini Torres. Gani. Sama Gani. Oh. Pilih. Aku nggak dipilih. Kamu kurang manis. Yang milih lu. Lu mending naik sana. Kalau nggak pilih mah udah. Maaf ya. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Coba pikir lagi deh. Cewek. Nanti Anda akan kesel kok. Apa? Kalau pikir lagi dia. deh, coba pikir Kesel. lagi deh. Nanti Anda akan kesel kalau pilih dia. Bakal nyesal. Kesel apa nyesel? Kesel. Udah. Jadi lu naik sana lu. Maaf ya. Maaf, Jenderal. Udah lu naik lu. Ngapain di sini lu? Kalau muka udah pas-pasan udah ke sana aja. Oke, maaf Zona. Artinya Gani Surani dan Mito Resmi, ya. Tadi apa namanya? Meto Resmi. Mesto resmi. Mesto Resmi. Oke. Torres, seorang pria jomblo yang menginginkan sosok wanita seksi dan setia. Mampukah Torres mendapatkan wanita idamannya tersebut malam ini? Sudah 2 orang terpilih di sini, Nana. Ya. Dan saatnya ini kenapa sih? Lu ngapain di sini? Ngajak berantem lu ya? Gani, seorang pria jantan dan pemberani ini ingin memiliki sosok wanita yang manis. Akankah Gani menemukan wanita tersebut malam ini? Bukan urusan lu juga. Itu kan cewek dari kampung gua. Nggak bisa lu res. Ngajak berantem sama gue. Tenang. Mas Uya, ini gue kenal Ya, nih dia. Ini ya. Tenang. Mas Uya, gak bisa pegang dong. Apa? Gak usah pegang dong. Gue pengen misahin lu, bukan mau megang lu. Ajar. Oke. Udah. Ini ada apa nih? Ada apa? Torres, masalahnya apa Torres sama dia? Mas Uya, ini gue kenal nih dia. Ah, Udah tuh ngompoy-ngompoy, gak jelas. ngompoy. Iya. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti gua. Iya, gue juga nggak ngerti. Ngompoy apa sih lu? Maksudnya apa coba Torres yang benar Torres? Saya ngerti. Ini. Apa Ruth? Ini dari cara mereka berinteraksi, Iya. chemistry mereka nih, Iya. mereka kenal, mereka sangat mengenal satu sama lain. Jadi? Dari chemistry-nya nih musuh Oh, bebuyutan. mereka punya cerita masa lalu berarti ya? Kayak kucing sama anjing berarti ya? Iya. Dia Mas. Lo ya. Daripada kalian saya menuduh kalian siapa saya kalian yang kucing. Apa mungkin kita perlu buktikan apa yang dikatakan Rudy ya? Iya. Oke, Torres mungkin bisa duduk. Mungkin Uya dari Uya Furniture. Kursi. Oke, ini dari foto studio diambil dulu. Torres, please sit down. Oke, Arbi. Silakan Arbi. Oke, kamu fokus tengah dulu. Iya, bisa. Oke, kamu fokus ke tengah. Oke, sekarang tarik nafas dulu lewat hidung.
Oke, keluarkan lewat mulut. Apapun yang kamu rasakan membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu menarik nafas, dan biarkan seiring dengan hembusan nafas kamu mengeluarkan energi negatif dalam tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan secara perlahan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan di depan mata kamu, fokuskan kembali bahwa jam tersebut membuat mata kamu lebih lelah, lebih fokus dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih nyaman. 2, sangat fokus sekali. Dan 3, apapun yang terjadi nanti secara perlahan, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan kamu akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Nama lo Torres bener? Bukan. Hah? Nama saya Oke, oh bukan. Irman. Apa? Nama saya Irman. Irman. Dan nama panjang saya Sukirman. Oh, nama lo Irman, panjang lo Sukirman, Torres. tapi panggilannya Torres. Iya, Mas. Terus kenapa dikasih nama Torres? Lo ngasih nama lo Torres? Soalnya saya kerja di Meksiko, Mas. Restoran Meksiko? Iya. Di restoran Meksiko? Iya. Oh, Torres Sukirman. Oke, ya udah. Oke, sekarang gini. Bener nggak lo musuh bebuyutan sama Sugani? Itu benar, Mas. Terus? Soal si Gani ini kan, rumahnya itu kan cuma seberangan jalan sama saya. Ini mereka berandalan, Mas. Suka ngompol-ngompol. Udah itu Ngompoi itu apa sih? Berkomplot? ngumpul gitu, nggak jelas. Oh, punya geng? Iya. Oh, ngompoi. Kalau ada cewek, disuit-suitin sama mereka. Yang saya nggak sukanya lagi, dia nih ibu saya lewat, digodain nih sama si Gani Oke nih. juga nyokap lo. Saya bawa teman-teman saya buat ngedatangin mereka. Terjadilah tawuran kampung saya dan dia. Kampung Oke. mereka. Oke, terus? Jadi gara-gara ibu lo digodain, lo nggak terima? Nggak terima. Badesu mereka. Lo hasut teman-teman lo untuk nyerang kampung mereka? Iya. Oh, gara-gara dia godain ibu lo? Badesu mereka, Mas. Wadesu tuh apa? Masa depan suram. Emang pengangguran semua apa gimana? Pengangguran semua, Mas. Tanpa diketahuin, gue pacaran sama ibunya. Dia boleh godain ibu saya, gue pacaran sama ibunya. Sampai ibunya dicerai sama bapaknya. Oh, jadi lo yang gangguin rumah tangga nyokap gua tuh ya, sampai cerai sama bokap gua. Lo ya. Oke, iya. Nah, lo juga yang ngapain di? Lo juga udah duluan sih godain ibunya. Lo kan main belakang. Dia main belakang. Oke, tenang. Bukan cuma itu doang, kakaknya sama adanya saya pacarin semua. Iya. Iya. Cakep kakaknya adanya. Jelek semua sebenarnya. Biar dia ngerasain aja, Mas. Oh gitu. Ya, lo nggak bisa marah juga. Lo kan godain ibunya dia. Ya, tenang. Sebenarnya saya belum puas, Mas. Saya mau mengejar neneknya lagi. Oke, gimana tuh maksudnya tuh? Saya mau ngasih pelajaran sama dia. Ah. Biar dia ngerasain udah Belum, ngegodain baru ibu mau. gua. Masih belajar gimana? Biar ngasih pelajaran sama dia. Iya. Biar dia ngerasain, Mas. Kayak gimana dia ngegodain ibu saya. Oke. Tapi belum sempat ngejar neneknya belum? Belum. Saya mikir juga, Mas. Mukanya udah ciut. Oh, iya. Udah, balikin, Bi. Oke, saya kembali lagi seperti semula. Kembali ke sadar normal kamu seutuhnya, dan biarkan kamu lebih sehat, lebih semangat dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, dan... Apa tadi, ha? Udah. Udah.
Udah tenang. Tenang, udah mau ngapain lagi? Rasain lo. Udah. Sempat-sempatnya ya dia. Sempet-sempetnya justru ke situ. Kan gue juga mau. Oke. Rudi coba terawang si Gani nih, Rud. Rusuh bener. Oke, Gani. Boleh duduk. Santai. Oke, tarik nafas dulu. Hembuskan. Mas Uya, Apa? ini dia nih suka enggak? Oh, nggak benar, bohong lo. Asal mulut lo. Iya. Dia cuma ini kesek lagi. Asli bukan oplas. Tenang dulu. Oke, boleh tangannya? Yang ini aja. Kidal ya? Wah, bener sih yang dibilang tadi sama Sukirman ya? Sukirman ya namanya? Sukirman siapa, Mas? Apa? Siapa Sukirman? Nama gua tuh Torres, bukan Sukirman. Nama jelek kayak gitu buat gua, gak pantas lah. Oke. Udah, ya Torres Sukirman. Oke. Ya. Ini sih benar, dia memang kompor meleduk nih. Oke. Penyebab rusuh tawuran antar kampung terjadi gara-gara dia. Wah. Suka Waduh. Parah sih yang ini. Tukang hasut, tapi sebenarnya dia ini penakut. Penakut. Dia memang berani dia. Berani masuk doang. Oke, Arbi, silakan Bi. Oke, kamu fokus dulu ke depan sana. Oke, secara perlahan fokus dulu ke jam tersebut, bergerak ke kiri dan ke kanan, ikutin arah gerakan jamnya, biarkan mata kamu lebih fokus, dan secara perlahan mata tersebut menjadi lebih lelah dari sebelumnya, dan biarkan ketika saya hitung 1-3, entah kenapa sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, lebih tenang, 2, lebih rileks dari sebelumnya, dan biarkan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Biarkan kamu akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Nama lu Gani Sugani gitu. Sebenarnya nama saya bukan Gani Sugani. Hah? Siapa nama lo? Oke. Saya malu menyebutkannya Malu, emang yang ngasih nama lo orang tua lo kan? karena orang tua saya memberikan saya nama Gadun Armani. Gadun Armani. Oke, ya. Saya benci sama mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak tahu arti? Ada keren menurut orang tua lo, Gadun Armani. Padahal Gadun artinya om mungkin pada zaman dia lahir nggak ada arti Gadun, mungkin bahasanya baru sekarang kali ya. Kamu bener nggak suka ngompor-ngomporin orang? Ya, saya suka ngompor-ngomporin teman saya. Saya punya cerita, Bang. Apa nih? Apa? Cerita coba. Begini ceritanya. Dulu saya pernah pacaran dengan orang sekampung si Torres. Sukirman. Torres Sukirman. Ya. Ya, nama jelek. Juga bingung kenapa nama Sukirman bisa jadi Torres. Iya. Terus? Sungguh aneh, Bang. Sungguh aneh, ada saja. Oke, Iya, terus? Bang. Nah, ketika itu apel ke sana, main jalan-jalan dengan nonton ya, dengan cewek dari kampung si Torres itu cantik banget cewek itu. Aha. Pulang nganterin dicegat, Bang. Baju saya diambil, celana, handphone, dompet, uang saya lebih semua, Bang. Kandas, Bang, kandas semua. Saya pulang tinggal celana kolor boxer doang, Bang. Pakai motor, mana hujan lagi, Bang. Dikeroyok tuh. Kedinginan, Bang, iya, Bang.
cemen banget main keroyokan bang. Si Sukirman nih. Iya, Sukirman. Cemen dia. Sukirman siapa? Hah? Nama gua Torres bukan Sukirman. Ya. Terus apa lagi? Saya dendam kan bang. Iya. Dendam. Jadi tiap ada masalah, ada kemalingan, ada keributan, saya pasti bilang ke teman-teman dan ke siapapun saya bilang kalau itu ulahnya si Sukirman Torres jelek itu dan teman-temannya yang cemen bang. Makanya saya kasih tahu teman-teman saya biar mereka emosi, tawuran mereka bang akhirnya bang. Tawuran? Oh jadi antar mereka, perlu yang menghasut tuh? Iya, kesel bang. Saya hasut aja bang. Lo kalau tawuran lo di bagian mana? Di depan atau mana? Saya paling depan dong bang kalau tawuran. Hah? Iya paling depan bang. Paling depan terus? Pentolnya saya bang. Saya di depan kan bang. Teriak? Teriak maju, hajar mereka hajar. Mereka maju tuh? Maju tuh, udah Terus, berantem ya. Lo nya? Mundur lah bang, mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan ya cari aman lah bang. Oh contoh gimana? Contoh. Maju, hajar bro. Hajar mereka. Bukan depan, set. Oh lo ke belakang ngapain? Ngumpet balik pohon bang. Ngumpet di balik pohon? Iya bang. Ngumpet di balik pohon, oke. Lo suka ini bener, suka Enggak bang, gua nggak. sukanya apa? Gua sukanya matek bang. Matek? Iya. Apa tuh matek? Bang. Kita punya geng namanya bang. Geng kita namanya Kecut. Apa? Syaratnya emang harus nggak boleh mandi 3 hari bang. Oh di grup itu? Ya. Terus 3 hari ngumpul, Ya. nggak mandi, nyium Iya bang. Oh. Nanti yang paling kecut jadi ketuanya bang. Apa? Yang paling kecut jadi ketuanya. Yang kecut jadi ketuanya? Ya. Siapa ketuanya? Gua dong bang. Iya. Oke. Terus kalau Nana ini kenapa lo pilih Nana nih? Nah, Nana itu bang sebenarnya dia tuh cewek dari kampung gua bang. Itu bunga pasirnya bang di kampung gua. Bunga pasir? Kucing dong. Hah? Bunga desa ya bang. Iya. Paling cantik di kampung lo? Ya, bunga Terus? pasir bang. Iya. Nah, gua tuh nggak rela bang kalau si Nana sampai jadi milik si Torres bang. Bukan Torres bang, Sukirman bang. Iya. Nggak rela gua bang. Jadi milik Sukirman itu bang. Jadi kan kita harus mempertahankan aset kampung bang. Oh, mempertahankan aset kampung? Ya, biar nggak diserobot sama kampung sebelah bang. Oh, kayak Indonesia mempertahankan budayanya agar nggak diserobot sama negara sebelah ya? Ya bang, betul bang. Oh, aset-aset negara. Ya. Oke. Arbi. Oke, sekarang saya tutup sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Kembali ke sadar normal kamu seluruhnya. 1, 2, dan 3. Hei. Lu siapa? Lu pikir lu siapa? Bisa atur-atur gue? Lu kan cewek dari kampung kita kan? Ya emang lu siapa? Serah gue dong. Ngapain lu? Mau sama siapa? Lu pengen sama orang kayak gini dari kampung sebelah? Pegang aja lu aja. Lu mau pegang aja. Apaan sih lu? Lu bisa ngagain cewek nggak? Hah? Lu punya ibu kan? Lu pernah pacaran sama nyokap gua kan? Lu pernah pacaran sama adik gua? Sama nenek gua lu pacaran? Gue pegangin, tau nggak? Hah? Itu yang lu bilang ngargain cewek kayak gitu. Lu cowok apa? Gak boleh. Udah. Balik. Oke. Oh di sini aja di sini. Gue penasaran sama bunga pasirnya kampungnya dia nih. Bunga desa kan bang desa. Kalau bunga pasir kan cing ya. Iya. Oke. Rudi, coba Rudi. Silakan. Nana, dalam. Saya mau ngecek si Damai itu indah. bunga pasir. Bunga Gadun desa. Armani.
Saya merasakan asmara, kasih sayang, cinta. Itu aja yang saya lihat dari tadi. Asmara, kasih sayang, cinta. Wah, Bari bagus hidupnya diperselimuti oleh cinta nih ya. Dia ini lebih tepatnya si petualang cinta. Ya. Berkelana dari hati yang satu ke hati yang lain. Berkelana di hati. Oh, berarti ini menclok-menclok ya. Mas, siapa namanya? Rudi. Mas Rudi so tau banget sih. Jangan fitnah dong. Saya kan emang cantik. Ya nggak Mas ya? Iya. Iya, benar. Iya. Oke. Arbi, silakan Bi. Oke, Nana, atur nafasnya dulu, tarik nafas dulu lewat hidung. Ya. Keluarkan lewat mulut, kayak lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan ketika kamu melihat jam di depan mata kamu, secara perlahan jam tersebut bergerak dan biarkan fokuskan mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah, 2, lebih fokus dari sebelumnya, dan 3, masuk dalam kondisi relaks saja dengan tetap membuka mata kamu dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan lebih tenang dari sebelumnya. Dan secara perlahan, apapun yang terjadi, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Biarkan kamu akses kembali pengalaman kamu di masa lalu dan ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Nana, apa yang dimaksud Rudi? Katanya kamu suka berkelana dari hati ke hati yang lain. Iya Mas Soya. Jadi saya tuh semacam piala. Maksudnya? Iya, saya kan cantik. Saya cantik banget tuh. Di kampung tuh jadi kembang desa kan. Jadi saya tuh pacaran tuh sering banget sama anak-anak kampung, Mas. Jadi kayak sering gonta-ganti gitu. Sama satu orang nih. Yeah. Saya pacaran. Abis itu sebulan 2 bulan putus, abis itu pacaran lagi sama temennya. Yeah. Abis itu sebulan 2 bulan putus lagi, abis itu pacaran lagi. Terus saya juga pernah Mas 2 minggu pacaran doang, abis itu putus. Terus pacaran lagi, sampai Mas satu tongkrongan tuh di kampung saya itu pernah pacaran sama saya Mas. Tapi apa? Tapi kecuali sama si ini nih, si Gani. Soalnya aneh banget orangnya, super duper aneh. Dia tuh, ya saya sih nggak pernah lihat sendiri ya Mas ya. Iya. Dia tuh tiap lihat cewek cantik lewat di depannya dia tuh bakalan Terus Mas, saya juga pernah lihat dia tuh di tengah jalan nih, terus gitu aja. Iya. Terus nih Mas ya, Iya. saya tuh benci banget sama tawuran. Benci sama tawuran. Nah. Iya, soalnya rumah saya tuh pernah jadi sasaran Iya. jadi sasaran tawuran gitu. Iya. Jadi pernah nih Mas ya, bapak saya tuh lagi tiba-tiba ada bom molotov nyasar, meledak terus kena bapak saya sampai dibawa ke rumah sakit Mas. Saya bawa bapak saya tuh Rumah sakit? iya, sampai mecer-mecer gitu Mas. Kan Gara-gara bom molotov tawuran Iya. itu. makanya Mas, saya tuh paling benci banget Mas sama orang-orang yang kasar, terus suka-suka tawuran gitu nggak suka. Saya tuh suka banget sama cowok-cowok yang lembut, terus baik gitu. Saya juga pernah pacaran nih sama cowok yang di podium ini. Seminggu yang lalu, cuman 2 hari tapi. Oh, pernah? Pernah. Nomor berapa? Nomor 7. Soalnya nih Mas ya, dia tuh lembut banget gitu Mas. Terus putusnya kenapa? Iya Mas, soalnya nih ya, pas saya lihat-lihat tuh ternyata. Oh, jadi ilfil lo ya? Iya, ilfil. Iya. Ya udah, oke, balikin Bi. Wah, belum Oke, Nana, saya kembalikan seperti semula balik ke 3. 1, 2, 3, balik seperti semula. Oke. Silakan Sukirman, silakan di sana.
Torres mas, bukan Sugarman. Oh iya. Enak Torres. aja. Kamu harus memilih antara Torres dan Gani. Gadun Armani. Karena saya udah tahu si Gani nih mas ya, saya pilih yang Torres aja. Dia tuh gentle terus gak mas mukanya gak kayak sini. Ngapain lu pilih dia? Lu kan tahu dia dari kampung musuh kita. Ya suka-suka gue dong. Dia itu udah milih gua. Seharusnya lu bisa ngehargain dong. Hah? Kalau lu ada masalah di sini dari kampung gua. Di luar. Keluar sini berantem sama gua lo. Kemana? Mana? Semua yuk. Ngapain nih? Berhenti nggak? Pegang. Tangan di kepala semuanya. Maju, bikin 2 barisan. Maju. Semua maju. Bikin 2 barisan. Cepetan. Ayo. Cepat. Jangan. Bikin 2 barisan. Jangan kasih ampun. Sini. Duduk. Arbi. Mungkin ini perlu direlaksasi biar nggak pada tawuran. Ini biar garis tangan ini positif kan? Oke. Karena kita biar menghilangkan kebiasaan tawuran dari mereka biar nggak terjadi lagi. Kasihan dong nih cewek-cewek cantik ya kan? Oke, kakinya selanjur. Gue. Kakinya lurusin. Biar nggak kram. Ayo dalam lobby sini, lobby. Maju. Terus. Ini pada rusuh-rusuh nih semuanya. Ayo Bi, silakan Bi. Oke, capek kan berantem di luar? Capek ya? Masuk angin nanti jatuhnya. Oke, sekarang merem aja deh semuanya, merem aja. Oke, pada merem, selonjor kakinya selonjor. Lurusin kakinya, lurusin. Oke, lurusin. Oke, dengerin kata-kata saya, oke? Oke, tutup matanya, tarik napas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih rileks, tutup matanya, tetap tutup matanya. Oke, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, bayangkan kembali sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan biarkan sekarang entah kenapa dari ujung kepala sampai pinggang kalian merasakan badan tersebut menjadi lemas dari sebelumnya, dan pada hitungan ketiga entah kenapa badan kalian menjadi lemas dan entah kenapa ada dorongan dari depan membuat kalian terjatuh secara perlahan dan biarkan tubuh kalian menjadi lemas dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tutup matanya, jatuhkan badannya, dan biarkan badan kalian menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, apapun yang terjadi membuat tubuh kalian lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan sekarang saya hitung 1 sampai 5 setiap hitungan. Bayangkan dan rasakan bahwa ujung kepala kalian sampai ujung kaki kalian merasakan kondisi yang sangat nyaman. Biarkan perasaan kalian dan baju kalian yang pakai merasa basah sekali, dan biarkan basah baju tersebut membuat diri kalian munculkan kehangatan yang sangat luar biasa. Baju tersebut entah kenapa perasaannya, suhunya menjadi lebih panas kembali, dan biarkan kehangatan dari tubuh kalian merasakan yang emosi yang menjadi lebih stabil, lebih tenang, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya, dan entah kenapa sekarang pada hitungan kelima badan kalian menjadi fresh kembali, menjadi lebih hangat, sehangat-hangatnya tubuh kalian seperti belum terkena air, dan biarkan tubuh kalian menjadi lebih hangat dari sebelumnya. 3, 4, dan 5 masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam, dan entah kenapa mulai sekarang dan seterusnya munculkan sisi positif kemanusiaan kalian akan menghilangkan bahkan mengurangi kebiasaan tawuran dan ciptakan
kondisi tubuh kamu, tubuh kalian, pikiran kalian dan perasaan kalian lebih kondusif, lebih positif dari sebelumnya. Buat sebuah kegiatan yang lebih positif daripada tawuran, mending kumpul sama teman-teman mengerjakan sesuatu yang lebih positif dari sebelumnya. Munculkan sebuah kepercayaan diri buat kalian, munculkan sebuah semangat dari kalian untuk menumbuhkan rasa semangat dan lebih positif dari sebelumnya. Satu, oke, entah kenapa dari mana perasaan positif tersebut muncul, perasaan bahagia, percaya diri dan lebih semangat tersebut muncul, makin dirasakan, perasaan tersebut makin muncul, lebih muncul dari sebelumnya. Satu, dua, seiring dengan tarikan hembusan nafas kalian, rasa perasaan percaya diri, semangat, dan lebih luar biasa lagi muncul dan hadir dalam diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan masuk ke sekitaran darah kalian dan mengalir di seluruh tubuh kalian. Kalian akan menjadi pribadi yang lebih positif, percaya diri, dan lebih semangat untuk menyongsong pribadi kalian menjadi lebih positif dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Buka mata secara perlahan. Bangun dari tidur kalian menjadi lebih positif, lebih semangat, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Oke, bangun. Oke. Pelan-pelan. Berdiri aja, berdiri. Pelan-pelan berdirinya. Kalau merasa pusing, atur nafasnya biar kalian rileks. Udah? Masih? Oke. Ya, oke. Ya udah. Ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan tawuran setelah ini tidak terjadi lagi di antara kampung mereka. Setelah ini kita masih punya kesempatan lagi. Siapa yang akan mendapatkan jodohnya? Ya, sekalian kalian maaf-maafan, saling memaafkan. Inilah garis tangan. Kita juga adalah acara yang sangat positif sekali. Sugesti tadi mampu membuat perdamaian antara dua kampung terjadi. Oke, kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang saya akan ambil lagi satu nomor. Kali ini giliran yang cowok apa yang cewek ya? Hah? Oke. Kita ambil. Ini kandidat pria nih. Ya. Nomor 5. Oke. Bobby, seorang pria jomblo yang mengaku memiliki banyak usaha. Bobby mendambakan sosok wanita cantik dan setia. Akankah Bobby menemukan jodohnya di garis tangan? Turun yuk. Oke. Nama siapa? Bobby. 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 Oke, Bobby. Kriteria cewek idaman kamu seperti apa, Bob? Yang pasti cantik, Oke. pengertian, Terus, pengertian. dan ya kalau bisa mantannya jangan lebih dari 2 lah. Saya mau yang masih lebih original, yang masih suci lah. Oh, masih suci. Tapi kan kalau udah pacaran 2 kali, udah nggak suci-suci banget juga. Ya minimal masih setengah-setengah suci lah. Oh, setengah-setengah suci. Oke. Oke. Bagi cewek-cewek di sini yang pacarannya nggak lebih dari 2 kali, original, setengah suci, lebih bagus ya? Oh iya dong. Ataupun namanya Suci, suka sama Bobby, silakan berdiri. Wih. 3 orang silakan turun. Oke. Bagus deh. Oke. Silakan geser sini, geser. Oke. Kamu ngapain maju? Sana dulu. Iya. Udah ngebet aja. Oke. Nama siapa? Ola. Siapa? Ola. Siapa? Ola. Nama siapa? Risa. Lisa. Blackpink. Risa. Oh, Risa. Yang ini? Putri. Iya. Bobby, udah ada 3 cewek di sini. Lo harus pilih 2. Cara apa? Caranya gimana? Caranya? Aku kan suka dirayu, Mas. Dirayu? Iya. Oh, cowok yang suka dirayu, bukan yang rayu? Zaman sekarang itu udah nggak zaman cowok yang harus ngerayu. Oke. Cewek juga mesti pintar ngerayu. Oke. Bener dong? Aha. Nah, nanti aku mau ambilin sesuatu, aku mau lihat mereka merayu aku dengan barang yang aku pilih. Merayu kamu dengan barang yang kamu pilih. Oke, silakan. Oh, oke.
Iya. Oke. Silakan. Ini apa aja nih? Oke, aku mau kalian pilih satu item yang ada di sini. Ini deh. Oke. Apa ya? Pegang. Oke, silakan kembali. Oke. Nah, si Ola memegang Gantungan baju. Si Amang, siapa? Siapa? Si Risa ya memegang Saringan tahu. saringan tahu itu. Saringan deh. Saringan deh. Oke. Si Putri milih charger. Oke. Artinya dia harus gombalin kamu dengan properti yang diambil. Oke. Silakan dari Ola. Deketin mobilnya. Ini. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama gantungan baju? Enggak. Apa tuh? Nah, kalau gantungan baju, fungsinya kan buat gantungin baju, lap, Iya. serbaguna. Nah, kalau aku, fungsinya tujuannya cuma satu. Apa tuh? Gantungin nama kamu di hati aku secara permanen. Ya. Pop. Nah, Sekarang coba ini aku gombalin aku dong. kamu tahu nggak bedanya penghapus sama kamu? Apa sih? Kalau penghapus itu buat ngapusin nama di clipboard. Hah? Kalau ini bedanya buat ngehapusin masa lalu aku terus lihat ke depan bersama kamu. Ayo cepat. Saringan. Ayo Risa, kamu pasti bisa. Iria. Kamu tahu nggak bedanya saringan ini sama aku? Apa tuh? Kalau saringan ini kan buat saring makanan dari minyak. Kalau aku buat saring masa lalu kamu jadi buka lembaran buat aku. Kamu tahu nggak bedanya keranjang ini sama kamu? Bedanya keranjang, orang saya suruh kamu bawain ke situ. Malah ngegombal. Saya nyuruh kamu bawain ke situ, bukan ngegombal. Ayo Putri. Iya. Hai Putri. Hai. Kamu tahu nggak bedanya chargeran ini sama cintaku padamu? Apa tuh? Bedanya, kalau chargeran ini bertahap 25%, 50%, 75%, baru 100%. Oke. Sedangkan cintaku padamu langsung full 100%. Jadi nggak usah colok lagi. Iya. Oke, gimana? Dari 3 cewek ini, kamu pilih 2. Nggak boleh semuanya. Apa? Nggak boleh semuanya. Serakaman. Boleh dong. Jangan maruk, bro. Pilih. Ini sih sulit sih. Tapi Bat. aku pilih Ola dan Risa. Ola dan Risa. Yakin lu nggak mau milih gue? Lu nggak lihat gue cantik, seksi? Biar kan cowok-cowok gue cantik kan, seksi kan? Udah tahu nggak dipilih? Nyesel lu nggak pilih gue. Apa? Sorry sayang, kamu emang cantik. Tapi kayaknya kamu kesering. Gimana? Lu pasti nyesel nggak milih gue. Dia terlalu agresif, Mas. Aku makin ilfeel liatnya. Makin apa? Ilfeel. Ilfeel? Ilfeel sayang. Ilfeel. Oh, ya. Jadi milih Ola. Ola, wanita super seksi ini merasa selalu dipermainkan hatinya oleh banyak pria. Ola menginginkan sosok pria yang bertanggung jawab. Akankah Ola mendapatkan cinta sejatinya malam ini? Sama Risa. Risa, wanita cantik dan seksi ini
merasa trauma dengan pria yang pengekang. Risa menginginkan kebebasan dalam setiap hubungan. Mampukah Risa mendapatkan sosok pria tersebut malam ini? Kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, Rudy. Ada dua wanita, Ola dan Risa. Gombalin Rudy. Apa ya, gimana ya? Pakai barang nggak? Sini. Buka dulu, buka. Gombalin dia, aku bisa. Pakai benda dia. Kamu tahu nggak bedanya kepala dia yang bulat sama kamu? Apa itu? Bedanya kalau dia bisa menyinari orang-orang di depan kita, kalau kamu menyinari hati aku. Hebat. Oke, Ruth. Sekarang baca, Ruth. Mau Risa dulu apa Ola dulu? Dari Ola dulu deh. Risa dulu. Risa, boleh Risa, bebas. Risa boleh? Saraswati. Bacain ya, aku mau duduk. Boleh bangkunya? Gak apa-apa dong, kan biar kita lebih dekat. Risa. Kamu nggak pernah pacaran, tapi kok hobinya, iya, nggak pernah pacaran. Berarti masih suci dong, kata Bobby tadi. Tapi dia punya hobi yang gimana ya? Suka meluk-meluk cowok. Bener nggak Risa? Ya nggak mungkin lah, ngada-ngada aja deh mas. Mas. Aku bohong dia. Oke, kita buktikan Arbi. Buktikan, Bi. Masih belum pacaran tapi hobi meluk-meluk cowok. Ini nyata tapi aneh loh. Aneh tapi nyata. Kakinya bisa dilurusin. Bentar, masih relaksasi. Oke, sekarang kamu fokus pada jam tersebut, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan biarkan membuat mata kamu lebih fokus dan lebih nyaman dari sebelumnya. Bahkan sekarang matanya lebih rileks, lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk ke dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Dan entah kenapa, sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu kamu dan ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Lo belum pernah pacaran, tapi suka meluk-meluk cowok. Gimana tuh Risa? Ya sebenarnya sih aku cuma kangen dipeluk sama papaku aja. Kangen dipeluk papa? Gimana tuh? Iya. Aku cuma kangen aja sama papa. Aku kangen dipeluk sama papa, Mas Uya. Oke. Jadi kamu tuh suka cowok yang... Iya, aku suka sama cowok yang kayak kebapak-bapakan. mengingatkan kamu sama papa kamu gitu? Iya, Mas Uya. Karena cowok yang kebapakan itu banyak uangnya. Oh! Apa ya? Mas Uya juga kelihatannya banyak uangnya. Hah? Mau nggak sama Risa? Kelihatannya emang banyak. Oke, terus. Ke garis tangan mau ngapain nih? Ya, sebenarnya sih aku ke garis tangan biar banyak teman aja. Jadi nggak mau nyari cowok? Ya ngapain cari cowok? Kebanyakan ngekang. Kan kalau misalkan nggak pacaran, banyak teman, bisa jalan sama siapa aja. Oh gitu. Saya emang nggak pernah pacaran Mas Uya, tapi udah banyak temannya. Oh. Kerjaan saya juga sebenarnya cewek. Maksudnya? Iya, tapi ya tergantung perjanjiannya lah. Maksudnya perjanjian gimana? Iya kan cewek
macam-macam. Bisa cuman buat teman nonton, teman makan, teman kondangan. Ya kadang juga ya bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya tergantung perjanjiannya. Oh jadi lu tuh kayak pacaran kontrak gitu, pertemanan kontrak bagaimana? Iya, ya biar ya pacaran juga cuma status doang Mas Uya. Iya, saya bukan pacaran, cuman kayak kontrak kerja aja. Ya buat senang aja sih. Ya dia senang, saya juga senang kan. Oh, terus dapat kliennya dari mana? Sebenarnya aku tuh punya grup Mas Uya yang isinya cewek semua. Kacau. Ada buktinya? Ada. Di mana tuh? Di HP lah. Boleh dilihatin nggak? Boleh. Oh, nomor berapa tadi nih? 27, coba. Handphone nomor 27. Boleh lihat ya, tapi ya? Boleh. Oh, dikasih izin. Nomor 27. Di sini juga ada yang masuk grup saya. Oh, di sini ada yang masuk grup kamu? Ada. Nomor berapa? Nomor 30. Ya tampilin boleh nih? Boleh. Boleh dikasih izin nih. Oke, kita lihat. Cekidot. Sinta, kemarin good job ya. Nama grupnya Pacar Bayangan. Keren banget. Kamu jadi orang ketiga dan berhasil bikin mereka putus. Itu udah aku transfer, aku udah potong 30% ya. Next dikabarin lagi. Oh, potongan 30%. Iya, Mi. Makasih ya, Mi. Nextnya job lebih banyak kok, Mi. Ini Sinta tuh siapa? Teman aku. Oh, teman kamu. Itu apa jobnya tuh? Ya, jadi tuh kemarin aku ada job buat ngegagalin pernikahan orang. Oh, jobnya ada gitu tuh? Oke. Terus lagi tuh, apa itu lagi? Oke, siap, itu mah ada betul belum? Risa, sekarang job buat kamu ya. Klien kita ini mantannya si Manda. Dan dia minta Manda gagal nikah sama Fadli. Targetnya namanya Manda, si Fadli hari ini mau fitting baju wedding. Kamu harus bisa bikin Fadli nggak jadi fitting ya. Selanjutnya kamu tau lah, bikin dia kepincut sama kamu. Good luck. Next. Oke, siap, itu mah gampang nih. Bikin gagal nikah paling gampang. Yang kemarin aja aku bisa bikin cerai. Buset. Aku menuju ke tempat Fadli fitting baju. Bayarannya gede kan, Mi? Cus, kabarin ya, bayarannya lumayan. Siap, nanti aku kabarin kalau udah sukses. Mi, sukses nih, udah bikin Fadli tadi nggak jadi fitting. Terus aku udah tahu nomornya dia. Aku sekarang lagi chat-chatan nih sama Fadli. Malah dia ngajakin ada lagi nih, Manda. Ini aku dilabrak pas di hotel sama Manda. Dia ribut gede, katanya dia nggak jadi nikah. Berarti tugas aku berhasil. Cocok laporan lu sama klien. Ada bukti transfernya. Oh, luar biasa ya. Terus ada job apa lagi yang pernah paling fatal, yang paling ekstrim? Saya juga pernah, Mas, ngerusak suami istri. Aha, terus? Ya, istrinya juga yang ngejebak suaminya minta Oh, tolong jadi sama saya. kamu disuruh istrinya ngejebak suaminya, terus? Ya, aku selingkuhin lah suaminya. Terus aku kabar deh ke istrinya. Kasih kabar ke istrinya. Kabar apa tuh? Aku udah di villa sama suaminya. Terus? Ya, dia marah lah. Terus dia ngegerebek deh. Ngegerebek. Terus maksudnya apa tuh? Marah-marah. Ya sebenarnya sih istrinya yang salah, tapi istrinya nggak mau salah. Jadi biar kesannya suaminya aja yang salah. Oh, istrinya mau cerai tapi nyari-nyari biar gitu tugasnya. Nyari kesalahan suaminya. Itu bayarannya berapa tuh itu? 15 juta. Oke, yaudah balikin, Bi. Wah, kerjaannya unik ya, ada pekerjaan kayak begitu ya. Oke, sekarang saya tuh 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Sembarangan banget sih lo punya pacar. Kerjaan Apaan kayak sih? gitu, nggak punya duit ya, Bu? Hei, kerjaan gue tuh model. Model apa? Model kayak gitu. Kerjaan lo model. Iya. Model apa nih? Model catwalk, model baju, ya endorse. Model. Saya gini-gini tuh sarjana hukum.
Oh. Oke, sarjana hukum dan model ya. Oke. Dan kamu emang belum pernah pacaran ya? Sumpah belum pernah pacaran. Sumpah belum pernah pacaran, tapi TTM-an banyak ya? Ya temen Gak doang pernah pacaran sih. tapi Soto banget sih lo. Ya emang bener kan? Jangan sembarangan, Dor. Dijaga tuh mulut. Apa? Ada orang yang mau ngobrol sama Risa tapi nggak mau tatapan langsung. Orang pengen ngobrol sama Risa tapi nggak mau tatapan langsung? Iya. Boleh. Di ruang siluet. Oke, silakan. Oke, boleh. Ada orang yang mau ketemu kamu tapi nggak mau ketemu kamu, mau ngobrol doang. Oke, kita nggak tahu nih. Coba kita lihat di ruang siluet. Oke, untuk orang yang di belakang silakan apa yang ingin Anda katakan apa yang ingin dia katakan, jangan katakan apa yang tidak ingin Anda katakan. Hai Risa, masih ingat sama Manda nggak? Apa? Manda, ingat nggak sama Manda? Manda. Enggak, nggak kenal. Serius, nggak kenal? Risa kenal nggak sama Manda? Enggak. Nggak kenal? Beberapa bulan lalu di hotel yang dilabrak, Nggak kamu kenal nggak sama kenal? sekali. Enggak, Manda siapa? Kelihatan loh di mata kamu kalau kamu bohong. Hah? Enggak, nggak kenal. Enggak, terus yang dilabrak di hotel jam 1 malam masih nggak ingat sama Manda? Maaf ya Mbak siapa ya? Jangan fitnah dong, keluar deh. Oh, fitnah. Jadi itu fitnah. Turun dong, jangan di belakang aja beraninya. Oke. Tunggu aja. Kalau nggak suka sama gue itu turun. Tunggu aja, gue akan bongkar semuanya. Oke. Ngerusak hubungan orang. Kamu nggak lihat? Undangan jelas-jelas Manda, Fadli. Itu siapa? Kamu puas gagalin pernikahan aku? Oke, lo menuduh dia kenapa? Iya, udah menuduh dia siapa? Dia ini udah gagalin Gagalin pernikahan kamu sama aku yang Fadli. udah sebulan. Iya. Lihat kan undangannya udah ada. Iya. Bener Masih nggak? sama aku? Bener nggak? Ya enggak lah. Oh enggak, terus yang aku labrak di hotel? Apa bukan? Siapa ya? Model katanya nggak pacaran. Oke, coba lihat undangannya mana? Gak usah kecampur deh. Oke. Lihat kan? Ya sebentar. Masih mau ngaku? Manda tuh siapa? Ya aku Oh, lah, kamu. Mas Buya. Masa Ini Manda nih. Iya kan? Oke. Ini udah nyetak undangan, Risa. Lu gagalin pernikahan orang. Gak pernah Mas Uya. Sumpah ya, gue tuh gak kenal sama dia. Sumpah, main transferan. Terus lo harusnya ngerti dong perasaan dia. Siapa sih lo? Nggak pernah pacaran. Emang gak pernah pacaran? Nggak pernah pacaran, terus di hotel. Ya gak pernah lah. Nggak pernah. Dia murahan. Oh, Nggak usah undang perempuan kayak gini di acara ini. Iya. Blacklist. Merusak. ya dong. Emang aku, Mas Uya, Yes. aku nggak akan nerima perempuan ini ada di acara ini. Iya. Dia udah ngerusak hubungan aku, pernikahan aku. Terus seenaknya datang cari laki-laki di sini. Dasar. Kamu korban berarti ya? Ya iyalah Mas Uya. Oke, agak pelan-pelan lu hilangin emosi. Gak gimana ceritain gimana? Tenang. Lo ceritain, lo mau cerita aja, oke? Jadi undangan itu udah dicetak 2 minggu lalu. Nah, minggu depannya itu kita udah mau nikah. Terus pas udah fitting baju,
perempuan ini datang. Tenang. Aku tuh udah dipermalui sama keluarga. Kok kesel ya? Itu juga lakinya dasar murahan. Sama-sama. Aku nggak akan terima pokoknya Mas Uya, jangan undang dia di sini lagi. Aku nggak. Ya biar bisa jadi cewek. Tenang. Air mata kamu nih jatuh di dada aku, nggak masalah. Karena memang diriku tuh boleh buat orang menangis. Oke. Pokoknya Mas Uya usir iya. perempuan ini dari ruangan ini. Oke. Dia Gue tuh gak suka ya di fitnah-fitnah kayak gini. Gue gak bakal ikut tangan lagi. Ini nggak ada yang sama kayak siapa tadi, Risa tadi di sini kan? dong, di sini kan Nggak, tadi nomor 30 tuh kamu bener nggak teman satu grup dia? Hah? Kamu kenal dia nggak? Jangan-jangan kamu sama kerjaannya model sama dia? Bener ya? Anak baik-baik ya? Oke, ya? Oke, ya udah. Kalau begitu, Rudy tinggal Ola dan Bobby. Oke. Ini mau siapa dulu kita? Ola mungkin. Ola, boleh silakan duduk. Iya dong. Boleh tangannya. Dia ada problem. Problem, Ruth? Yang saya baca sih ini permasalahannya di cinta. Dia ini sering digantung sama mantan-mantannya. Oh, pantesan tadi dia ngasih gombalannya soal gantungan tadi ya. Iya. Waduh, apa, Ruth? Dia ini sering banget jadi korban pelecehan. Kalau gitu, bener nggak apa yang dikata Rudy? enggak, itu semua bohong. Ayo, Arbi, itu bohong katanya, coba. Oke. Oke, Ola. Kamu fokus pada jam ini. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, kamu fokuskan mata kamu pada jam tersebut dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak secara perlahan. Oke, entah kenapa mata kamu menjadi lebih fokus, sekarang menjadi lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badan seperti ini dan secara perlahan. Oke, siapapun yang bertanya sama kamu akan jawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang tersimpan di pikiran bawah sadar kamu dan biarkan ceritakan sisi-sisi dari masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Ola. Apa yang dimaksud Rudy tadi? Sering jadi korban. Sering jadi korban pelecehan. Ceritain. Sebenarnya bener, Mas. Kenapa tuh? Yang tadi diomongin sama Mas Rudi itu semua benar. Apa? Gimana? Jadi nggak tahu kenapa setiap aku deket sama cowok, dia tuh kayak gitu, cuma ada tujuannya. Kalau nggak di PHP-in pasti dia cuman. Pernah waktu itu aku kenal, baru lagi nongkrong kan sama teman-teman. Aku kenal tuh sama satu cowok, dikenalin. Kelihatannya baik-baik sih, dia perhatian, romantis. Tapi baru chatan sekali, kenal sekali, besoknya jalan, dia kayak gitu. Ya pokoknya dia kayak gitulah. Maksa lagi. Ya aku nggak suka di situ, makanya aku pergi kan. Maksudnya nggak suka apa nih? Ya nggak suka buru-buru gitu. Tapi lo kesel sama cowok-cowok yang baru kenal. Nah itu. Udah tangannya beratilan. Macam-macam, gercep kayak gitu. Aku nggak gitu kok tapi. Ya, siapa? Yang nanya siapa? Makanya aku nggak suka sama cowok-cowok yang berondong, yang anak muda kayak gitu tuh. Apa ya, mereka tuh kalau nggak misalkan morotin uang,
Aku pengennya nyari yang dewasa yang kayak Mas Uya. Iya. Kenapa? Ada pengalaman apa sama yang dewasa? Biasanya kalau yang dewasa itu nerima kita padanya, perhatian, romantis, ya pokoknya bijak lah. Gue juga dewasa. Nama? Tadi kenapa? Gue juga dewasa. Siapa? Nggak, namanya siapa? Oke, terus pengalaman paling parah lo apa? Diperlakukan apa sama cowok? Ya itu sama, yang baru deket, kenalan. Nah, pernah tuh sekali aku download aplikasi pencari jodoh juga kan. Oh gitu, iya. Nah, terus? iseng-iseng doang, iseng-iseng berhadiah. Terus? Tapi di situ emang niatnya nyarinya yang bule-bule gitu sih. Aku lebih suka cowok-cowok bule. Kenapa? Kalau enggak yang blasteran. Nggak tahu. Kenapa? Ya ganteng aja. Pas banget tuh. Hah? Pas. Terus lo suka cowok kayak gimana lagi nih? Siapa tau lo lagi nih? Dengerin, oke. Oke. Aku tuh suka cowok yang pasti yang ganteng ya, yang ganteng fisik maupun hati. Selain itu? Yang romantis, yang gimana ya, dia tuh orangnya peka, kayak so sweet, romantis, suka pegang-pegang, jadi kan. Oke, ada trauma apa lagi? Oh, ada satu. Apa? Aku pernah dijodohin sama orang tua. Dan ya aku emang nggak mau dijodohin sama dia karena apa ya? Aku bukan tipe orang yang gampang dicomblangin, dijodohin kayak gitu. Kalau misalkan akunya nggak jalan dulu, sedangkan orang tua aku tuh pengennya gitu. Terus dia tua lagi kan, dan apa ya, jatuhnya kayak kesannya kayak aku tuh nggak laku emang. Hah? Emang apa? Emang riwayat tuh pengalaman aku banyak di PHP-in sama cowok, tapi Iya. aku juga masih bisa loh. Aku pengen ngebuktiin ke orang tua kalau aku masih bisa cari jodoh sendiri, yang baik, yang soleh. Aku bisa, nggak mau dijodoh-jodohin kayak gitu. Dan sebenarnya juga aku udah setahun lebih kabur dari rumah, Mas. Ibu sama ayahku tuh pengen ngejodohin aku sama Mas Joko. Mas Joko? Mas Joko itu emang orang kaya, tajir di kampung aku, paling tajir dia kan, yang punya tanah, juragan tanah lah. Orang tua aku tuh pengen banget aku nikah sama dia biar harta warisannya biar bisa ke aku gitu. Di situ ya aku berontak kan, gak mau ya aku kabur aja. Dan pas aku dengar kabar dari teman aku, katanya orang tua aku cerai. Cerai gara-gara itu? Gara-gara saya. Dan di situ saya semakin bersalah. Aku makin gak mau pulang. Aku pengen nyari jodoh yang benar, yang baik, yang mapan. Pengen ngebuktiin ke orang tua kalau aku tuh bisa. Tenang, aku siap jadi jodoh kamu. Oke, sekarang cita apa yang dipikiran lo apa? Pokoknya aku udah gak mikirin apa-apa. Aku udah pengen serius sama cowok, pengen langsung nikah, ngebuktiin ke orang tua kalau aku bisa ngebahagiain mereka. Pernikahan lo macam apa yang lo inginkan? Yang mewah, romantis, dan ada dance-dance gitu. Dance apa? Lo ngebayangin? Kayak salsa gitu, slow dance gitulah. Lo bayangkan slow dance sama suami lo nanti? Iya, di acara pernikahan. Kayak gimana coba? Dansa gitu. Slow dance. Gantian mas, gantian. Terus? Dan aku Gantian mas. Gue juga mau. pengen lagi kayak gini, terus dianya tuh nyium kening Ikut aku. dari belakang boleh. Oh, nyium kening kamu? Oh, iya. Oke, Arbi, sadar Arbi. Iria. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula dan biarkan hilangkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, trauma kamu, kejadian-kejadian buruk yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali dan hilangkan segala sesuatu tersebut menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih percaya diri dan lebih luar biasa dari sebelumnya, dan biarkan mulai sekarang dan seterusnya kamu menjadi lebih bahagia dan kamu berhak bahagia mulai sekarang dan seterusnya. 1, 2, dan 3. Olah. Saya nangis ya? Apa? Kok saya nangis ya? Enggak apa-apa. Wajar, menangis itu biasa. Pertanyaannya?
Kamu mau nggak menghilangkan beban yang ada di dalam diri kamu? Mau banget. Mau banget. Kamu mengeluarkan amarah kamu, mengeluarkan emosi kamu, Pengen. mengeluarkan unek-unek kamu, melepaskan semua beban yang ada di dalam diri kamu, mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau. Yang keras mau nggak? Mau. Arbi. Yuk. Oh, ikut Kang Arbi. Oke, di sini ada ruang relaksasi ataupun ruang emosi. Kamu dapat menumpahkan segala sesuatu yang kamu rasakan di masa lalu. Kamu punya rasa benci atau rasa dendam, kamu bisa tumpahkan di sini dan menghancurkan benda-benda yang di sekitaran sini. Oke, sekarang kamu pegang dulu tongkatnya. Oke, sekarang kamu boleh tutup matanya. Oke, saya giring kamu untuk memunculkan emosi dendam tersebut. Tutup matanya pada hitungan kelima. Biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang, munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan, rasa emosi, rasa dendam, munculkan sosok orang-orang tersebut yang membuat kamu sakit hati, munculkan rasa dendam tersebut. 2, 3, 4, dan 5. Silakan hancurkan benda-benda di sekitaran kamu, membuat kamu lebih menghancurkan benda tersebut, membuat kamu lebih mengeluarkan energi negatif kamu dalam dan biarkan membuat kamu mengeluarkan segala macam amarah, rasa dendam, rasa benci yang terjadi dalam hati dan pikiran kamu. Biarkan tubuh kamu mengekspresikan segala sesuatu rasakan dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Tumpahkan segala macam emosi tersebut dan biarkan membuat kamu lebih tenang. Keluarkan emosi tersebut. Jika masih ada yang tersisa dalam pikiran kamu bisa atur nafas kamu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, pertahankan posisi badan seperti ini. Oke, rasakan kembali. Sekarang tarik nafas kembali lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke, mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang terjadi di masa depan nanti, oke, membuat kamu lebih tenang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih semangat tentunya. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, buka matanya lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Oke, kamu bisa cepat ya. Gimana Arbi? Udah hancur. Dia kayaknya berarti dia ada masalah dengan macam-macam ya. Banyak cowok yang dengan banyak cowok, juga dia punya masalah dengan keluarga. PHP. Terus tadi juga, aduh, Ola udah oke, feeling oke. Udah agak lega. Udah lega semua. Oke, Ola silakan balik ke sini. Oke, silakan di sini Ola. Oke, dan apa rasanya? Ini mungkin semua yang ada di sini pengen tahu nih, apa sih rasanya setelah kamu melampiaskan emosi kamu tuh? Lega aja bawaannya. Lega? Kayak keluar unek-unek, padahal kita kan cuma mukulin barang-barang kan. Iya. Kayak ya kita ngebayangin orang itu ada di depan kita. Jadi gitu. kayak ngerilis beban yang ada di dalam dendam semua keluar. Positif berarti kan? Oke, ini jadi kita dengar kesaksiannya langsung, pemirsa. Ini positif untuk Ola ya, untuk meluapkan emosi, untuk lebih tenang ya. Iya. Biar nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada. Iya. Kalau misalnya kita nahan terus beban, nanti suatu saat akan meledak. Ya udah kita ledakin aja. Nah, ledakin aja. Nah, itu jelas ada penjelasan psikologisnya ya. Oke, dan kalau begitu, tinggal Bobby di sini. Bobby, pekerjaan kamu apa sih sebetulnya, Bob? Saya ini bergerak di bidang pertambangan, Mas. Pertambangan? Ya, pengeboran minyak lepas pantai di Kalimantan. Pengeboran minyak di lepas pantai Kalimantan. Selain itu saya juga distributor kain untuk luar negeri, kita mainnya ekspor. Ekspor? Kain-kain sutra. Oh gitu ya, Itu orang semua kaya berarti ya. Jadi Ola, saya siap membahagiakan kamu dan siap jadi calon suami kamu. Gimana Ola? Gak tahu ya, deg-degan. Deg-degan apa coba? Wah, ini positif. Deg-degan tuh gimana? Ya aku emang dari awal juga ngelihat dia emang suka. Suka? Wah. Duduk. Bobby, boleh tangannya? Kalau boleh tahu, sehari-hari kamu ngapain? Saya ini businessman. Businessman? Cuma sibuk di bisnis aja? Iya, saya punya beberapa bisnis. Tambang sama kain tadi ya? Iya. Kain sutra ya? Sebentar, ini ada apa cairan? Iya sih, minyak. Saya melihat minyak memang. Minyak. Emang minyak? Oh, Iya. benar dari pertambangan kali ya? Dan kain bener kain? saya lihat seperti serat kain. Serat kain? Ya, mungkin kain ini, kain. Kain? Oh, Saya melihat berarti kain. bener dia nggak bohong nih, oke.
Saya mau julukin dia STI. STI apa tuh? Suami takut istri. Wow. Kamu serius sudah punya istri? Enggak. Aku itu kalau nanti suatu saat aku udah menikah, aku akan jadi suami yang nurut sama istri. Udahlah, aku makin suka kalau kayak gitu. Makin suka? Oh. Oke, takut sama istri berarti sayang sama istri ya? Iya dong. Gak sampai bergantung sama istri kan ya? Enggak. Oke, kita buktikan. Oke, Arbi silakan Bi. Oke, kamu fokus dulu ke jam ini dan secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu lebih fokus pada jam tersebut dan secara perlahan mata tersebut menjadi lebih lelah dari sebelumnya dan biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih tenang dan lebih rileks dari sebelumnya dan biarkan setiap siapapun yang bertanya sama kamu dalam kondisi yang sangat nyaman, biarkan kamu menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan biarkan kamu ceritakan secara perlahan dan lebih rileks tersebutnya. 1, 2, dan Bobby. Iya mas. Apa yang dimaksud Rudy tadi? Soal istri. Saya itu tipe suami yang maunya kerja di rumah aja mas. Kalau udah nikah. Oh, kok udah nikah? Saya maunya ngurus-ngurus kerjaan rumah aja, biar istri yang kerja di luar. Oh. Gimana nih? Oh gini mas, mungkin menurut dia tuh ntar istrinya yang mengurus perusahaan-perusahaan dia. Oh gitu. iya bisa jadi, ya. Positive thinking aja dulu. Iya. Oke, maksudnya gimana tuh? Maksudnya kamu akan nyuruh istri kamu ngurusin usaha-usaha kamu? Iya betul mas. Nanti biar istri saya yang ngurusin kerjaan semua. Bisnis kamu? Iya. Emang bisnis lo berhubungan dengan tambang, minyak atau gimana sih? Saya penjual minyak. Hah? Minyak eceran mas. Hah? Bensin eceran? Penjual bensin eceran. Menjual bensin eceran? Oh berarti... Oh bener oh, bensin eceran? Tapi saya punya 3 cabang mas. Punya 3 cabang? Iya. Terus kalau kain lo jual kain sutra apa di mana? Pasar Baru apa eksportir bener? Saya pedagang kain kafan mas. Pedagang kain kafan? Kain kafan meteran yang kualitasnya juga di bawah kualitas pada umumnya. Ya saya jual murah mas. Buat apa tuh? Iya buat bantu-bantu orang miskin yang pada mati lah. Oh gitu? Oh. Iya. Tadi kalau misalnya kamu nikah, istri kamu yang bakal nerusin bisnis kamu? Iya. Saya dari pertama kali lihat Ola, saya udah langsung suka. Cantik, putih, mulus, seperti mayat. Oke. Tapi kalau ingin cinta banget sama Ola? Saya cinta banget sama Ola. Dia itu tipe cewek idaman saya. Saya mau dia jadi istri saya, mas. Tatapan matanya itu menghanyutkan banget. Bikin saya makin nafsu ngelihatnya. Nama lo Bobby ya? Iya, mas. Sebetulnya nama saya Abdul. Nama saya Abdul Junaidi. Tapi kok jadi Bobby? Karena saya banyak bergaul dengan orang-orang kaya, akhirnya saya mengganti nama saya biar lebih kelihatan lebih baik. Lebih kayak orang kaya? Iya. Sebelum saya ganti nama jadi Bobby, saya sempat beberapa kali ganti nama. Oh siapa aja? Jackson, Georgie, Michael. Sampai akhirnya saya rasa Bobby yang paling pas, mas. Oke. Ya udah jadi Abdul Junaidi ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau Ola jadi istri saya, dia akan jadi nyonya Abdul Junaidi. Oke. Abdul balikin Bi. Sekarang gimana, lu mau nggak? Nggak mau. Oke, saya balikin seperti semua. 1, 2, dan 3. Maksudnya apa lo? Lo mirip gue nafsu doang? Hah? Doang ke gue, hah? Gak mau gue. Ya emang sama, semua cowok tuh kayak gitu sama. Gak mau. Apaan sih? Aku benar-benar tulus cinta sama kamu. Tulus. Minta maaf sama dia. Nipu. Abdul Junaidi tenang. Siapa tuh Abdul Junaidi? Lu. Nama gue Bobby. Bobby, Abdul ya Abdul.
Abdul Junaidi. Bobby. Abdul Junaidi. Bobby. Bobby. Abdul Junaidi. Kami, ya ampun. Oke. Ola lo nggak suka sama dia? Enggak mau. Oke, nggak suka. Bobby, sorry. Abdul, lo tidak dipilih. Tolong Mas Uya, kasih saya kesempatan untuk lagi besok. Tolong Mas Uya. Apaan lu udah? Get out. Gua kasih kesempatan lo ikut lagi asal lo jujur. Kerjaan lo apa? Saya pedagang minyak keliling, Mas. Nah, gitu bagus. Aku sudah ikat. Sama apa? Tapi saya menjual ekspor kain, Mas. Yang benar. Benar. Yang benar. Benar. Kain apa? Kain kafan. Ya Yang udah. penting kain, Mas. Ya udah. Karena dia jujur, gua kasih kesempatan. Silakan lo kembali ke tribun. Oke. Ola. Sorry lo belum beruntung, Ola. Yaudah deh, kalau gitu aku boleh ikut lagi nggak? Boleh. Naik lagi. Karena dia nggak bohong. Ola ikut lagi, siapa tahu dapat jodoh ya. Amin. Oke. Kalau begitu, aku penasaran nama kamu tuh siapa sih? Dari tadi menarik perhatian aku. Siapa? Okta. Lahirnya Oktober. Iya. Oke, ya udah. Kamu juga boleh ikut lagi. Iya, emang boleh ya. Oke ya. Oke ya. Ya udah. Arbi Rudi, ini kenapa ya saya tolong direlaks aja. Hari ini kok saya banyak dipeluk-peluk cewek ya? Rezeki. Ya, nggak apa-apa. Ini cuman kan sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya ya. Oke. Dan buat pemirsa juga yang ingin daftarkan diri ke Garis Tangan bisa membagikan kisahnya ke DM ke Garis Tangan, kirimkan message Garis Tangan.